Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofiana dengan NPM 240310240240079. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kode program yang telah saya buat, yaitu aplikasi berbasis TK Inter, aplikasi penghitung frekuensi huruf. Nanti untuk hasil program saya akan saya tampilkan di akhir. Pertama, saya memasukkan kode import TK Inter as TK. Nah, ini tuh saya mengimpor library atau mengimpor modul TK Inter dan memberi alias TK agar lebih singkat saat digunakan nanti. Kemudian di sini juga ada from TK Inter import message box, itu tuh mengimpor khusus fitur message box, yaitu kotak pop-up untuk menampilkan peringatan atau informasi. Kemudian saya juga membuat window utama, yaitu saya menggunakan beberapa fungsi root. Di sini saya menggunakan root, ini tuh variabel untuk menyimpan jendela utama. Di sini saya juga memasukkan fungsi TK-TK itu membuat jendela utama aplikasi GUI atau singkatan dari Graphical User Interface atau dalam bahasa Indonesia disebut antarmuka pengguna grafis. Jenis aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi melalui elemen visual seperti button, terus menu dan kotak teks dan grafis dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada root title, aplikasi penghitung frekuensi huruf. Nah, ini tuh untuk mengatur judul jendela. Di sini juga ada root geometry untuk mengatur ukuran. Di sini ada 580 kali 680, yaitu lebar 580 pixel, tingginya 680 pixel. Kemudian di sini juga ada root config. Ini tuh mengatur warna latar belakang jendela menjadi lilac atau ungu muda. Kemudian saya juga membuat bagian label judul, yaitu judul TK label, itu membuat label teks berisi judul aplikasi. Di sini saya juga memasukkan ada font, FG, dan BG untuk mengatur jenis huruf, warna teks, dan warna latar. Nah, di sini saya ada memasukkan pack PD15, itu menampilkan label di tengah dan memberi jarak vertikal sekitar 15 pixel dari elemen lain. Kemudian di sini saya membuat label input, label dan label input pack. Ini tuh membuat label petunjuk untuk memasukkan teks pengguna di sini. Di sini juga ada judul yang akan ditampilkan, ada font dan ada warna font dan warna latar juga. Ada teks input TK teks itu membuat area untuk mengetikkan teks. Di sini juga kita ada insert background, itu mengatur warna kursor input. Kemudian di sini juga ada teks input pack PD7, itu memberi jarak sekitar 7 pixel. Nah, saya juga membuat kode output box. Di sini saya memasukkan kode hasil output TK teks, hasil output pack PD 10. Ini area untuk menampilkan hasil perhitungan. Sama seperti teks input, tapi hanya untuk tampilan output. Kemudian saya memasukkan beberapa tombol fungsi yang nantinya itu akan ditampilkan menjadi menu. Saya memasukkan sekitar 5 menu utama. Nah, untuk jumlah huruf di sini saya memasukkan kode BTN, jumlah huruf TK button, itu tombol. Ini menghitung semua huruf alfabet A sampai Z, baik besar maupun kecil. Kemudian saya di sini juga memasukkan komen lambda, itu saat tombol ditekan, area output itu dikosongkan lalu ditampilkan hasil hitungan huruf. Di sini juga ada teks yang akan ditampilkan, ada jenis font, ada BG dan FG juga. Kemudian di sini juga ada delete 1.0 TKN, itu fungsi untuk menghapus semua isi dari kotak tersebut. 1.0 itu berarti mulai hapus dari baris ke 1, kolom ke 0. Nah, di sini itu ada TKN, artinya hapus sampai akhir teks. Artinya sebelum menampilkan hasil baru, kita bersihkan dulu nih hasil sebelumnya agar tidak menumpuk. Kemudian di sini ada hasil output insert, itu memasukkan atau mencetak teks ke dalam kotak output atau hasil output. Nah, di sini juga ada TKN, tempat memasukkan teks di akhir teks yang ada sekarang. Di sini juga ada fstring. Nah, fstring ini itu adalah fitur di Python yang memungkinkan tuh kita menyisipkan hasil perhitungan atau ekspresi Python langsung ke dalam teks. Di dalam fstring ini terdapat teks biasa, yaitu ada jumlah huruf A sampai Z yang berfungsi sebagai label atau penjelasan hasil yang akan ditampilkan kemudian. Nah, di sini juga ada teks input get 1.0, itu untuk mengambil seluruh isi dari kotak input teks, dimulai dari baris pertama dan kolom 0.
Ini ada kode for huruf in, itu merupakan bentuk perulangan atau loop untuk membaca setiap karakter satu persatu dalam teks yang sudah diambil tadi. Pada bagian if huruf is alpha ini, Python akan memeriksa apakah kata tersebut itu adalah huruf alfabet, yaitu huruf A sampai Z kecil atau A sampai Z kapital, dan akan secara otomatis mengabaikan karakter lain seperti angka, spasi, atau tanda baca. Terakhir itu ada bagian sum satu for huruf in, itu akan menunjukkan angka 1 setiap kali huruf alfabet ditemukan, sehingga menghasilkan total jumlah huruf dalam teks yang dimasukkan pengguna. Kemudian selanjutnya itu ada menghitung frekuensi huruf. Nah, untuk menghitung frekuensi huruf, saya juga menggunakan fungsi btn frek huruf tk button, menampilkan jumlah kemunculan masing-masing huruf dalam teks. Bagian kode ini itu bertujuan untuk menampilkan hasil perhitungan frekuensi setiap huruf dalam teks yang dimasukkan pengguna. Nah, ini ada hasil output delay 1.0 TKN, itu digunakan untuk menghapus semua isi kotak output agar hasil sebelumnya itu nggak tercampur dengan hasil yang baru. Kemudian nilai 1.0 itu berarti awal teks baris ke 1 karakter ke 0, dan TKN ini tuh akhirnya sampai akhir. Selanjutnya itu ada hasil output has F string H sampai H is apa, ini merupakan list comprehension, yaitu bentuk ringkas dari perulangan. Fungsinya itu adalah menampilkan masing-masing huruf yang ada dalam teks beserta jumlah kemunculannya. Prosesnya itu dimulai dari teks input get 1.0 tkn lower. Nah, itu tuh mengambil seluruh teks dari kotak input dan mengubahnya tuh menjadi huruf kecil agar perhitungan huruf tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian di sini juga ada set, itu digunakan untuk mengambil huruf-huruf unik aja. Sorter di sini tuh akan mengurutkan huruf-huruf tersebut secara alfabetis. Kemudian huruf H ini yang merupakan huruf alfabet, if H is alpha ini akan dihitung jumlah kemunculannya menggunakan count H, dan hasilnya ditulis ke kotak output dengan format misal A sama dengan 5 kali, B sama dengan 3 kali, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya aku juga membuat hitung vokal dan konsonan. Nah, kita juga masukkan fungsi btn vokal cons tk button, itu menghitung huruf vokal a, i, u, e, o, dan huruf konsonan. Di sini saya memasukkan fungsi lower, itu tuh bikin huruf jadi kecil semua, jadi biar konsisten saat dihitung. Kemudian untuk menu selanjutnya atau menu keempat itu ada menu cari kalimat. Nah, ini tuh untuk mendeteksi kalimat, digunakan untuk mencari dan menampilkan kalimat-kalimat yang mengandung kata tentu yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama, ini ada hasil output delay 1.0 tkn, itu membersihkan area output agar hasil pencarian baru itu nggak bercampur dengan teks sebelumnya. Lalu kata script dicari, entry kata get script lower itu mengambil teks dari kotak pencarian, menghapus spasi di awal atau akhir, dan mengubah hurufnya menjadi kecil agar pencariannya itu tidak peka terhadap huruf kapital. Nah, jika input pencarian kosong, maka akan muncul peringatan message box warning kata kosong. Nah, setelah itu, agar pengguna tuh tahu bahwa kolom pencarian tuh harus diisi terlebih dahulu. Kemudian, teks dari input utama dipecah menjadi kalimat menggunakan split, yaitu bisa setiap kali bertemu tanda titik. Lalu dilakukan pencarian hanya kalimat yang mengandung kata dicari yang akan dimasukkan ke dalam list cocok. Jika ada kalimat yang cocok, hasilnya akan ditampilkan di output insert. Diawali dengan judul, setiap kalimat akan ditampilkan dalam row. Sebaliknya, jika tidak ditemukan yang mengandung kata tersebut, akan muncul pesan bahwa tidak ada hasil ditemukan. Proses ini tuh akan membantu pengguna menemukan konteks dari kata yang ingin dicari dalam teks. Nah, kita juga membuat kode frame cari. Kode ini tuh berfungsi untuk membuat frame atau wadah berisi kolom input kata yang ingin dicari dan tombol untuk menjalankan pencarian kalimat. Pertama, ada frame cari. Ada TK frame root BG ini membuat sebuah frame yang latar belakang lilac, kemudian yang menjadi tempat komponen lainnya. Di sini ada frame cari PPD 5, itu menampilkan frame ke dalam lapisan utama dan memberi jarak vertikal 5 pixel dari elemen lain. Di dalam frame ini itu ada entry kata, yaitu kolom input untuk pengguna mengetik kata yang ingin dicari. Kolom ini itu memakai font Arial ukuran 13, memiliki latar belakang ungu muda atau lilac, teks berwarna ungu tua agar terlihat, dan teks akan berwarna ungu tua saat diketik karena ada insert background yang diatur seragam. Kemudian ada btn cari kalimat, yaitu tombol yang berlabel cari kalimat berisi kata
yang ditempatkan di samping kanan kolom input. Warna latar tombol ungu cerah, menetap tombolnya ungu cerah. Kemudian fontnya juga kita menggunakan font Arial. Nah, saat tombol diklik, fungsi deteksi kalimat ini akan dijalankan yang bertugas mencari dan menambahkan kalimat yang mengandung kata yang telah diketik pengguna. Posisi kolom input dan tombol dicatat dalam satu baris menggunakan grid dengan row sampai 0 dan diberi jarak horizontal padding X sebesar 5 pixel antar elemen. Kemudian, menu yang terakhir yang saya buat itu adalah menghitung kata unik. Sebetulnya untuk menu keempat dan kelima itu adalah menu tambahan. Karena waktu UTS saya hanya membuat menu sampai 3 menu saja. Nah, di sini saya memasukkan fungsi def hitung kata unik, itu menghitung berapa banyak sih kata yang berbeda atau tidak berulang dalam teks. Nah, set itu digunakan untuk menyaring agar tidak ada duplikasi. Kemudian ada for k inserted unik, itu adalah perulangan atau for loop yang akan menelusuri setiap elemen dalam unik, yaitu himpunan kata unik yang udah dikumpulkan sebelumnya dari input pengguna. Fungsi sorted ini digunakan agar kata itu diambilkan secara berurutan dari A ke Z. Kemudian ada hasil output insert tkn f-string k per n, itu akan menambahkan atau menyisipkan setiap kata ke dalam kotak hasil output atau hasil output satu per baris dengan tanda. Nah, di sini juga ada teks yang akan ditampilkan, ada warna teks dan ada warna background dan ada jenis fontnya dan ukurannya juga. Kemudian saya membuat tombol clear dan exit. Di sini saya memasukkan btn clear tk button, itu menghapus semua isi input, output, dan kolom pencarian. Nah, dengan fontnya ada komen lambda juga dengan format yang masih sama dengan menu-menu sebelumnya. Kemudian ini ada btn clear grid, itu berfungsi untuk menempatkan tombol clear di dalam grid atau tata letak kotak, baris, dan kolom dalam frame bawah. Kemudian kita juga ada nih btn exit tk button, itu menutup aplikasi saat diklik, nanti aplikasi akan otomatis keluar. Root quit itu adalah fungsi bawaan dari TK Inter yang digunakan untuk menghentikan main loop sehingga aplikasi itu akan menutup dan berhenti berjalan. Nah, ini bagian terakhir yang paling penting, yaitu menjalankan aplikasi. Bagian terakhir yang penting itu main loop akan menjalankan dan menambahkan GUI hingga pengguna itu menutup jendela. Tadi adalah penjelasan saya tentang kode program yang telah saya buat. Kemudian saya akan menunjukkan hasil kode program dan mencoba menjalankan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, ini adalah aplikasi yang telah saya buat. Kita bisa memasukkan beberapa kalimat untuk kita hitung frekuensi hurufnya. Di sini juga muncul ada beberapa menu yang sudah saya jelaskan tadi. Adalah kalimat yang sudah saya tulis dan kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya. Pada menu pertama, saya akan menggunakan hitung jumlah huruf. Nah, maka akan otomatis keluar jumlah huruf dari kalimat yang kita tulis. Nah, di sini kita akan mencoba juga untuk menu yang kedua, yaitu hitung frekuensi huruf. Nah, kita bisa mengklik clear. Tadi kan kita sudah membuat kode program clear juga, itu akan otomatis menjadi bersih tampilannya. Kemudian kita akan mencoba menjalankan menu yang kedua, yaitu menghitung frekuensi huruf. Nah, nanti akan otomatis muncul jumlah huruf vokal maupun konsonan itu ada berapa. Kemudian kita juga bisa langsung mencoba menu yang lain tanpa harus mengklik menu clear. Kita coba menu yang ketiga, yaitu menghitung vokal dan konsonan. Otomatis juga akan langsung keluar jumlah vokalnya ada berapa dan jumlah konsonannya berapa. Ini adalah dua menu tambahan, yaitu cari kalimat berisi kata dan menghitung kata unik. Kita akan mencoba untuk mencari kalimat yang berisi kata yang kita inginkan. Nah, kalau semisal kata-katanya tidak ada, itu maka akan muncul sebagai berikut. Kita akan mencoba menuliskan kata yang ada. Nah, ini akan otomatis muncul di kalimat yang keberapa dan akan tertera kalimatnya. Kemudian kita juga bisa menghitung kata unik atau kata yang tidak mengalami pengulangan. Nah, berikut hasilnya dan kita juga bisa mencoba fitur keluar, yaitu kita akan menutup aplikasi ini. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai aplikasi
penghitung frekuensi huruf berbasis TK Inter. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.